Shalom, Horas Madihita Saluhutna, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, firman Tuhan yang sampai pada kita hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 21. Kami akan membacakannya untuk kita semua. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dekatnya, ia melemparkan jubahnya ke depannya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikut engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat padamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan dari lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Seorang pemuda bernama Andi bekerja di ladang milik keluarganya. Setiap hari ia bangun, mencangkul, menanam, dan memanen. Suatu hari seorang hamba Tuhan datang dan berkata, "Andi, Tuhan memanggilmu untuk menjadi pelayannya. Tinggalkan ladang ini, ikutlah aku." Andi bingung. Ladang itu bukan hanya tempat kerja, itu warisan keluarganya. Namun setelah berdoa dan bergumul, Andi memutuskan untuk menjual cangkul dan kereta bajaknya, lalu membagikan hasilnya kepada para tetangga miskin. Temannya bertanya, "Kenapa kamu menjual semua itu? Bagaimana kalau kamu gagal dalam pelayanan dan ingin kembali bertani?" Andi menjawab, "Aku memutuskan untuk mengikuti Tuhan. Aku tak butuh jalan kembali, karena aku percaya jalannya adalah jalan yang terbaik." Ini menggambarkan respon sama seperti Elisa yang meninggalkan alat bajak, simbol kehidupan lama, untuk mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tidak ada rencana B, hanya iman dan kesetiaan. Dalam bagian ini, Tuhan memerintahkan Elia untuk mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, Yehu menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat sebagai nabi pengganti Elia. Elisa dipanggil saat itu sedang membajak ladang, dan ia segera meninggalkan segalanya untuk mengikuti panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan datang di tengah kesibukan. Elisa tidak sedang di bait Allah atau tempat ibadah ketika dipanggil. Ia sedang bekerja, membajak dengan 12 pasang lembu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa memanggil siapa saja
kapan saja dan di mana saja. Kadang kita berpikir pelayanan hanya bagi orang yang sudah siap, tetapi Elisa adalah orang biasa yang sedang bekerja keras. Tuhan melihat kesediaan hati, bukan posisi. Kita bisa berefleksi melalui ayat 19 ini. Apakah kita peka terhadap panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Lalu saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, ini juga adalah respon yang langsung dan total. Setelah Elia melemparkan jubahnya, Elisa tahu itu adalah tanda panggilan ilahi. Ia segera pamit pada keluarganya, menyembelih lembu yang dipakainya untuk bekerja, dan membakar alat bajaknya sebagai kayu bakar. Ini sebagai simbol bahwa dia tidak akan kembali kepada kehidupannya yang lama. Elisa memilih untuk taat total tanpa rencana cadangan. Kita bisa berefleksi melalui hal ini. Apakah kita di dalam kehidupan kita sebenarnya sudah sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, atau masih menoleh ke masa lalu kita, atau masih menoleh kepada hal-hal duniawi, ya? Lalu saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, mengikut Tuhan berarti melayaninya dengan setia. Elisa tidak langsung menjadi nabi besar. Ia mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Pelayanan yang sering kali dimulai dari hal kecil, setia melayani dan belajar dari orang lain. Kesetiaan dalam hal kecil menunjukkan kesiapan untuk tanggung jawab yang lebih besar. Jadi kita bisa merefleksikan bahwa apakah aku setia melayani Tuhan? Meskipun itu berarti memulai dari hal yang sangat sederhana. Banyak hal yang kita bisa refleksikan dari renungan kita hari ini. Yang pertama itu, Tuhan memanggil kita di tengah kesibukan hidup. Panggilan Tuhan tidak selalu datang di tempat ibadah. Seringkali Dia memanggil kita saat kita bekerja, belajar, atau menjalani rutinitas harian kita. Tugas kita adalah peka terhadap suaranya. Yang kedua adalah mengikuti Tuhan memerlukan keputusan yang tegas dan total. Seperti Elisa yang membakar alat bajaknya. Kita juga dipanggil untuk meninggalkan hal-hal yang bisa menghalangi kesetiaan kita kepada Tuhan. Entah itu dosa, kenyamanan, ambisi pribadi, atau ketakutan. Yang ketiga adalah kesetiaan dimulai dari hal yang terkecil. Mengikut Tuhan bukan soal langsung menjadi besar dalam pelayanan, tetapi tentang bersedia melayani dari tempat yang paling sederhana dengan hati yang taat. Saat bekerja atau belajar, tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan hari ini? Jangan ragu untuk mengambil langkah iman saat Tuhan memanggil, meski itu berarti harus kita keluar dari zona nyaman. Belajarlah setia dalam pelayanan kecil, bantu orang tua, melayani di gereja, menjadi teladan di sekolah, kampus, ataupun di tempat kerja. Tinggalkan kebiasaan lama atau hal-hal yang menjauhkan diri kita dari Tuhan, seperti Elisa yang meninggalkan seluruh kenyamanannya, bajaknya, dan seluruh yang dia punya. Lalu dia mengikut Tuhan secara total tanpa menoleh ke belakang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hal yang bisa kita pelajari hari ini bahwa Tuhan tidak menuntut kita langsung menjadi besar, tapi Dia mencari hati yang bersedia, hati yang setia, walau dalam perkara kecil. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, bentuklah hatiku seperti Elisa, yang mau taat, yang mau meninggalkan zona nyaman, dan setia mengikutimu tanpa syarat. Tolonglah kami, agar kami bisa peka terhadap panggilan-Mu, dan mau melayani-Mu setia sekecil apapun itu bentuknya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, terima kasih tetap setia mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dimanapun kita berada. Shalom, Horas Madihita Saluhutna.